Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam perspektif. Kembali kita berjumpa dalam podcast Hasnawi Haris Perspektif. Podcast yang senantiasa mengurai, podcast yang senantiasa memberikan literasi sekaligus menambah hasanah kita dalam berbagai persoalan, termasuk dalam persoalan pendidikan. Dan kalau kita bicara tentang persoalan pendidikan, tentu aspeknya sangat banyak. Kali ini kita akan berbicara tentang bagaimana implikasi dari berlakunya Permendikdasmen nomor 7 tahun 2025 dan Kepmendikdasmen nomor 129 tahun 2025, terutama dalam hal penugasan kepala sekolah. Kita tentu memahami bahwa kondisi tentang perkepalasekolahan atau perkepalasekolahan hari ini itu mengalami dinamika. Ada beberapa kebijakan yang kemudian itu mengalami perubahan. Tentu bagian dari adaptasi bagaimana melahirkan seorang kepala sekolah yang bisa berkontribusi positif untuk mempersiapkan generasi emas tahun 2045. Sahabat perspektif, kalau kita bicara tentang kepala sekolah, terutama yang akan berakhir masa penugasannya, kita bisa melihat dulu konfigurasi dari kepala sekolah itu. Jadi kepala sekolah seperti yang kita pahami dalam regulasi terbaru, memang kemudian dibutuhkan tata kelola yang mengikuti aturan terbaru. Kita bisa melihat bahwa substansi penugasan kepala sekolah itu bisa kita bagi tiga. Pertama, penugasan kepala sekolah yang diatur dalam ketentuan pasal 31. Nah, di dalam ketentuan pasal 31 Permendikdasmen 7 2025 ini bahwa kepala sekolah yang hari ini atau saat ini masih menjabat itu akan berakhir masa penugasannya sampai dengan berakhirnya TMT ketika mereka diangkat sebelumnya. Artinya apa? Bagi kepala sekolah yang hari ini existing, masih menjabat, maka periode penugasannya akan berakhir pada waktu yang sudah ditetapkan sebelumnya. Pasal 31 ini adalah model kepala sekolah yang memang lagi definitif hari ini. Dan tentu kita tahu bersama bahwa pasal 31 ini adalah pasal imperatif. Maksudnya ini harus dijalankan. Jadi kalau misalnya dalam kenyataannya ada kawan-kawan yang saat ini menjadi kepala sekolah, apakah periodenya 2 atau periode sudah masuk periode kedua, atau periode ketiga atau periode keempat, maka diberi kesempatan untuk mengakhiri penugasan kepala sekolahnya sampai batas waktu yang sudah diatur sebelumnya. Artinya apa? Tidak boleh terjadi misalnya karena ini pasal imperatif, tidak boleh terjadi karena ada tata kelola kepala sekolah yang baru kemudian mereka dihentikan. Nah, ini pasal imperatif yang memang juga harus jadi perhatian bagi PPK baik provinsi maupun kabupaten kota. Itu satu, itu konfigurasi kepala sekolah yang ada hari ini. Terus yang kedua, ada kepala sekolah yang memang sedari awal itu diseleksi sesuai dengan rujukan Permendikdasmen nomor 7 tahun 2025. Inilah yang biasa disebut dengan kepala sekolah reguler. Mereka-mereka yang nanti akan mendapatkan penugasan sebagai kepala sekolah yang memulai seleksi administrasinya sampai pada pelatihan BCKS-nya, sampai pada penentuan kelulusannya, itu rujukannya baru. Rujukannya semua berdasarkan
Permendikdasmen nomor 7 2025 dan Kepmendikdasmen nomor 129. Nah, inilah yang kita sebut dengan kepala sekolah reguler. Dan yang ketiga adalah ada kepala sekolah yang memang karena keadaannya transisi, kondisi kita tahu salah satu diantaranya adalah keberadaan pelaksana tugas kepala sekolah dan ada ruang di dalam pasal 32 Permendikdasmen nomor 7 bahwa kalau kepala sekolah calon kepala sekolah di satu daerah belum ada yang memiliki sertifikat pelatihan PJKS, maka PPK atau pemerintah daerah boleh mengangkat guru sebagai kepala sekolah sepanjang sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat 1 atau memenuhi syarat ketentuan pasal 7 ayat 1 untuk mendapatkan penugasan. Inilah yang disebut dengan kepala sekolah non-reguler. Jadi mereka ini tidak dari awal mengikuti seleksi administrasi, tidak mengikuti seleksi substansi sesuai rujukan Permendikdasmen, tapi mereka akan ditugaskan, mereka dapat penugasan menjadi kepala sekolah, dan nanti setelah mereka menjabat, barulah mereka dilatih, baru mengikuti pelatihan BCKS. Nah, ini tentu saja disebut dengan kepala sekolah non-reguler yang transisi. Jadi dia bukan definitif sebenarnya. Dalam konteks hukum administrasi, kepala sekolah yang disyaratkan harus mengikuti pelatihan BCKS periode berikutnya, maka dia disebut dengan kepala sekolah non-reguler yang berbatas waktu punya syarat. Artinya nanti bisa bersyarat ke tahap berikut kalau memenuhi ketentuan yang sudah digariskan. Di antaranya telah mengikuti pelatihan BCKS dan dinyatakan lulus. Nah, yang menarik kemudian kaitannya dengan masa jabatan kepala sekolah atau masa penugasan kepala sekolah, ya, yang menarik itu adalah kita tentu memahami bahwa sebenarnya kepala sekolah, ya, atau kepala satuan pendidikan yang sebenarnya induknya asalnya berasal dari guru, kita tahu bersama bahwa sebenarnya tidak perlu ada yang heran, tidak perlu ada yang kaget kalau kemudian masa jabatan itu berakhir. Karena mengapa? Guru itu sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Guru dan Dosen, Undang-Undang 14 tahun 2005, yang diperkuat, kita lihat elaborasinya ada Permendikdasmen nomor 7 tahun 2025, guru itu sebenarnya adalah pendidik profesional dengan tugas utama. Jadi tugasnya guru itu ada 7. Nah, inilah yang menjadi tugas utama teman-teman guru, yang kemudian menjadi tugas pokoknya, biasa diistilahkan dengan tugas pokok atau tugas utama. Yang pertama itu adalah dia mendidik, yang kedua dia mengajar, yang ketiga dia membimbing, yang keempat dia mengarahkan, yang kelima dia melatih, yang keenam menilai, dan yang ketujuh itu mengevaluasi. Nah, posisi ini adalah tugas pokok atau tugas utama teman-teman guru. Nah, sekarang kalau ternyata di antara teman-teman guru ini ada yang diberi penugasan sebagai kepala sekolah, maka dia sebenarnya posisinya mereka mendapatkan tugas tambahan, tugas selain dari tugas pokoknya yang disebut tadi itu ada 7 itu. Artinya mereka menjadi kepala sekolah itu dengan tugas tambahan atau dengan istilah yang tepat mendapatkan penugasan, maka akan berakhir di suatu waktu. Apalagi kemudian di Permendikdasmen nomor 7 tahun 2025 ini mengatur secara jelas batas penugasan kepala sekolah. Nah, seperti kita tahu, batas penugasan kepala sekolah yang ada hari ini sesuai dengan Permendikdasmen 7 itu adalah 2 periode maksimal atau sama dengan 8 tahun, karena satu periode itu 4 tahun. Jadi kalau dia hanya 2 periode, maka hanya 8 tahun. Berbeda misalnya dengan regulasi yang lama, yang periodenya bisa sampai 4 kali periode, bisa sampai 16 tahun. Bahkan
ada yang melewati batas itu karena ditambah dengan statusnya sebagai PLT misalnya, atau ada tambahan lain dengan istilah yang lain. Apa artinya? Dengan durasi waktu hanya 8 tahun atau 2 periode, maka teman-teman yang diangkat menjadi kepala sekolah itu harus siap-siap bahwa akan ada masanya, akan ada waktunya, akan berakhir penugasan itu. Nah, saat ini saya kira kita tentu menyambut baik. Saya termasuk yang memandang bahwa penugasan kepala sekolah yang mengurangi 50% dari sebelumnya, dari 16 tahun menjadi 8 tahun, ini sesuatu yang baru, yang kemudian memang bagian yang harus kita terima sebagai konsekuensi dari penugasan sebagai seorang kepala sekolah. Tentu ada yang bertanya, kira-kira apa manfaatnya? Nah, ini juga penting. Apa manfaatnya bagi sekolah, terutama dunia pendidikan, bagi anak-anak kita, kalau seorang kepala sekolah itu kembali menjadi guru, ya, atau dia ditugaskan pada tugas kependidikan yang lain yang sesuai dengan syarat. Yang topik hari ini kita bicara khusus untuk kembali jadi guru. Nah, ada setidaknya menurut saya ada 6 manfaat yang bisa kita peroleh dengan kembalinya kepala sekolah jadi guru di satuan pendidikan. Yang pertama itu adalah dengan kembalinya kepala sekolah menjadi guru, maka kita bisa memastikan bahwa jaminan kualitas, jaminan mutu tentang pendidikan itu relatif bisa relatif bisa memberikan manfaat yang kemudian positif sekali buat siswa, positif sekali buat sekolah, bagi teman-teman guru. Kenapa? Karena mereka itu kan sudah punya pengalaman, punya wawasan yang tentu selama bertahun-tahun mereka sudah miliki. Yang kedua, itu juga bisa terjadi apa yang disebut dengan regenerasi kepala sekolah yang sehat. Ya, kalau dulu ya mungkin ada orang yang ya masa dinasnya, masa penugasannya sampai 16 tahun, kalau ini hanya 8 tahun, berarti bisa mempercepat bagaimana jaminan kualitas pendidikan itu bisa dijalankan dengan baik. Kemudian yang keempat adalah bagi kepala sekolah yang kemudian menjadi guru itu bisa sebenarnya kan ya dengan pengalaman yang ada yang kita sebutkan di awal, maka yang namanya budaya mutu termasuk kemampuan supervisi ini kemudian bisa semakin meningkat. Kenapa? Karena yang nanti mau disupervisi, yang mau dipastikan jaminan mutunya adalah kepala sekolah yang sebelumnya juga berposisi, juga bertindak sebagai orang yang akan menjamin mutu, yang akan memperbaiki supervisi itu. Dengan kepala sekolah jadi guru itu luar biasa sekali itu manfaatnya. Kemudian yang yang kelima adalah kita bisa juga memastikan kalau seorang kepala sekolah itu kembali jadi guru, maka akan ada ekosistem pembinaan karir guru ini semakin sehat. Jadi kawan-kawan yang punya potensi tidak perlu terlalu lama menunggu kesempatan. Kalau belum diangkat di periode pertama, boleh jadi di periode berikutnya dia dapat penugasan. Nah, menurut saya ini sebuah kondisi yang membuat ya teman-teman guru yang punya prestasi hebat itu punya jaminan, punya ruang untuk membina karirnya. Kemudian yang keenam itu adalah ya bagi kawan-kawan kepala sekolah yang kembali jadi guru dengan segudang pengalaman, dengan segudang kompetensi yang mereka miliki sebelumnya, kompetensi profesional, kompetensi kepribadian, dan kompetensi sosial, maka dipastikan itu mereka juga akan kembali fokus. Mereka kembali dekat dengan peserta didik,
mereka kembali dekat dengan ruang-ruang kelas, yang kemudian itu bisa memastikan bahwa dengan leadership, dengan pengalaman kepemimpinan, itu bisa dibawa di ruang kelas yang pada ujungnya ini akan memastikan kualitas pendidikan itu semakin baik. Nah, sahabat perspektif, tentu eh, dengan posisi seperti ini, kita tentu mendorong, ya, kita tentu memberikan warning sekaligus bahwa ya seorang kepala sekolah yang berakhir penugasannya, apakah karena kondisi mereka tidak diperpanjang karena dia baru 1 periode atau 2 periode, ketentuan maksimal 2 periode, maka ya harus bisa dipastikan bahwa tidak jadi kepala sekolah kembali jadi guru itu bukan aib, itu bukan sesuatu yang salah. Saya kira tradisi merit system penugasan kepala sekolah adalah bagian yang juga memang kita harus biasakan di satuan pendidikan. Di beberapa tempat, katakanlah di kampus misalnya, pengalaman saya, pejabat-pejabat yang kemudian mendapatkan tugas tambahan, mulai dari ketua jurusan, kemudian dekan, wakil dekan, rektor, wakil rektor, adalah masa jabatan yang memang maksimal 2 periode. Jadi kalau mereka sudah menjalani 2 periode, mereka itu ya back to basic, mereka itu comeback menjadi seorang dosen biasa. Nah, sama dengan ini posisinya. Jadi kalau kawan-kawan kepala sekolah sudah berakhir masa penugasannya, apakah penugasan itu hanya 2 periode, karena tidak boleh lagi ada 3 periode, tidak boleh lagi ada 4 periode menurut rujukan Permendikdasmen 7 ini, maka ya harus diterima sebagai sebuah kenyataan yang menurut saya 6 komponen yang menurut saya itu bisa mendorong bagaimana peningkatan kualitas pendidikan di satuan pendidikan itu bisa dipercepat. Oleh karena itu saya kira selamat sekali lagi kepada kawan-kawan yang kembali comeback ke sekolah menjadi guru, yang menurut saya tidak kalah mulianya ibu bapak setelah menghabiskan masa penugasannya kembali mengabdi, kembali mencerdaskan anak bangsa, dan bahkan lebih spesifik dengan pengalaman yang luar biasa, dengan kompetensi yang sudah dimiliki, sudah malah melintang dari satu pelatihan ke pelatihan lain, kemudian menjadi guru. Saya kira kita akan bisa menemukan bagaimana kemudian seorang siswa itu sangat beruntung mendapatkan guru yang punya pengalaman sebagai kepala sekolah, yang tentu saja kepala sekolah yang hebat sebelumnya. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan, dan sebelum kita akhiri ada 2 edukasi yang ingin saya sampaikan. Pertama, bahwa perjalanan waktu itu adalah sebuah keniscayaan. Masa jabatan, masa penugasan seorang guru sebagai kepala sekolah juga keniscayaan akan ada ujungnya, akan ada waktunya, akan ada periodenya. Dengan regulasi baru, 2 periode itu sudah dianggap maksimal. Oleh karena itu, tugas guru harus dipahami bahwa Anda, kita semua menjadi guru, tugas utama kita memang seperti yang digariskan dalam regulasi, itu bagaimana mendidik, mengajar, membimbing, kemudian melatih, mengarahkan, menilai, dan mengevaluasi adalah satu hal yang melekat pada diri kita. Terus yang kedua, tentu saja, kalau kemudian mereka akan kembali menjadi guru, kita tentu berharap kepada pemerintah, kepada pejabat pembina kepegawaian di daerah, Dinas Pendidikan Kabupaten, Kota, dan Provinsi, untuk kemudian memastikan tidak ada yang dirugikan. Tidak ada hal-hal yang menimbulkan masalah, ada gesekan, sehingga kawan-kawan memang ketika kembali jadi guru, mereka juga sudah bisa menjadi guru dengan mendapatkan tunjangan profesi, tunjangan sertifikasi yang tidak bermasalah, sehingga memang tata kelolanya juga harus diperbaiki. Dan menurut saya ini juga penting untuk memastikan bahwa teman-teman kepala sekolah yang masih teman-teman kepala sekolah yang menjadi guru dan masih beberapa tahun menjadi guru,
itu harus diberi ruang untuk juga kembali atau tetap mendapatkan tunjangan profesi sesuai dengan regulasi yang ada. Demikian yang saya dapat sampaikan, semoga bermanfaat, pahami lebih dalam, edukasi tanpa batas, salam perspektif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.